Ya, mungkin kita membahas hari ini terkait denda kan? Banyak denda. Denda dalam hal apa aja kita bisa denda-dendakan gitu ya. Ini terkadang peserta itu dia pikirnya kalau semisal belum sakit itu tidak perlu dibayar, makanya mereka biasanya itu kena denda di rumah sakit. Ya, ya, Sakit. ya. Jadi apabila pesertanya ini dia sudah melakukan pembayaran, apakah akan masa dendanya akan seterusnya atau bagaimana, Kak? Selamat datang di Popo Poliwali Podcast. Talk talk talk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, host hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang denda pelayanan bersama Kak Abdu. Hai guys. Silakan Kak Abdu memperkenalkan diri. Oh iya, makasih. Hari ini saya sebagai narasumber, saya dari Staf Perencanaan dan Pembukuan. Nama saya Abdul Al-Araf. Ya, mungkin kita membahas hari ini terkait denda kan? Banyak denda. Denda dalam hal apa aja kita bisa denda-dendakan gitu ya. Tapi yang paling fokus kita denda layanan. Buat masyarakat yang belum tahu apa sih denda layanan itu ya. Oke, gimana Bang Fadli? Sudah siap kah? Jadi Kak, pertama-tama kita harus kenali dulu apa itu denda pelayanan. Wah, denda pelayanan ya. Denda pelayanan itu ya kayak biasa kalau kita, contohnya biasa kalau kredit gitu ya, kita kena denda kalau lambat gitu ya. Tapi dalam denda pelayanan ya pasti kan mengacu kepada terkait dengan kepesertaan JKN tuh ya gitu. Jadi yang perlu masyarakat tahu ya, denda pelayanan itu bila mana kita terjadi tunggakan iuran. Begitu Fadli. Terkait tunggakan iuran ya pasti otomatis di mana pada saat mendapatkan denda pelayanan itu ya pada saat kita membutuhkan pelayanan rawat inapnya gitu ya. Jadi untuk denda pelayanan sendiri Kak, itu bagaimana cara menghitungnya apabila peserta itu terkena denda pelayanan? Sorry guys, tadi ada kendala, jadi kita lanjut saja Kak ya. Ya, tadi bosi. Jadi kita pindah di sini. Tadi terkait denda perhitungannya kan? Iya, terkait perhitungan denda itu bagaimana Kak? Kalau denda itu kan kita menghitungnya itu 5% dari diagnosis awal ya. Dari 5% dan jumlah hitungan iuran untuk bulan tertunggak itu maksimal 12 bulan gitu ya. Dengan total plafon maksimal nilai denda itu 20 juta sih. Itu sesuai dengan peraturan presiden yang terbaru ya. Itu. Jadi kalau untuk perhitungannya. Jadi intinya ya pastikan aja jangan terlambat bayar iuran. Jadi Kak, terkait denda ini, terkadang peserta itu dia pikirnya kalau semisal belum sakit itu tidak perlu dibayar, makanya mereka biasanya itu kena denda di rumah sakit. Ya, ya, ya. Menurut Kak Abdu itu bagaimana pola pikirnya seperti itu? Itu nggak boleh sih. Namanya program iuran program JKN ini kan, Jaminan Kesehatan Nasional ini kan dia punya landasannya itu ya keadilan sosial. Landasan keadilan sosial, kita sebagai warga negara perlu mengetahui bahwa ya iurannya itu, pembayarannya itu dari beberapa segmen. Jadi kewajibannya kita sebagai warga negara yang mampu, untuk terutamanya yang peserta PPPU Mandiri ya, itu wajiblah membayar. Jangan sampai gara-gara menunggak atau apalagi menunda pembayaran itu mendapatkan denda. Jadi itu kewajiban kita ya sebagai warga negara yang baik, yang warga negara Indonesia yang baik, yang ya pedulilah terhadap sesama, karena ini keadilan sosial khususnya di bidang kesehatan. Gitu sih. Kalau harus kita merubah mindset ya sebagai warga negara ya gitu. Oh, jadi begitu ya Kak. Terkait nilai denda ini yang menentukan itu sebenarnya siapa sih Kak? Terkait nilai denda itu ya tergantung sih dari diagnosis peserta. Bila peserta mendapatkan pelayanan di rumah sakit kan itu dia menunggak dan baru melakukan pembayaran ya, terus dia sakit dan dirawat di rumah sakit
dia tumpahnya ke sakit apa lah gitu ya, demam atau apa, tipoid atau yang membutuhkan pelayanan tingkat lanjutan atau tingkat rawat inap itu di Vaskes dia dihitung dari diagnosisnya. Diagnosisnya itu dari total itu 5% dari itu terus dikalikan apalagi maksimal jumlah bulan yang tertunggak gitu. Maksimalnya itu 12 bulan. Dikali 12 bulan maksimalnya, tapi kalau kurang dari bisa juga jadi cuma tunggaknya cuma 5 bulan ya dikali 5 bulan. Terus dengan nilai maksimal denda itu kalau dia dapatkan yaitu maksimal 20 juta plafonnya gitu. Jadi itu kalau untuk apa namanya perhitungan dendanya ya ada di rumah sakit, tergantung sih rumah sakit mendiagnosisnya apa ya, menghitungnya juga rumah sakit, artinya nilai dendanya berapa gitu nanti tergantung dari diagnosisnya. Oh, jadi untuk nilainya sendiri itu tidak tentu ya? Iya, Ya tidak ditetapkan tertentu. dari rumah sakit Iya, melalui perhitungan denda rawat inap iya itu. rawat inapnya itu. Sorry guys, tadi ada kendala teknis. Jadi kita lanjut saja Kak ya. Iya, tadi alam itu ya, kita keadaan alam jadi kita harus pindah ke sini, jadi ya gitulah keadaan memang harus cepat berubah gitu. Memang Kita kita harus sudah siap kita berubah. harus adaptasi dengan perubahan. Adaptasi, ya betul, adaptasi dengan perubahan-perubahan. Apalagi kan pemerintah yang baru sekarang ini berubah lagi, jadi ya kita siap aja terima. Ya sih memang harus selalu siap berubah. untuk Siap berinovasi untuk apalagi meningkatkan pelayanan, mutu pelayanan kepada masyarakat ya semakin mudah lah untuk didapatkan gitu. Ya. baik Kak, terkait denda tadi ini, saya lihat kalau semisal pesertanya itu dia sudah terkena denda, Ya. nah, dalam waktu masanya itu kan dia akan terkena denda pada saat akan masuk ke rumah sakit. Ya. Jadi apabila pesertanya ini dia sudah melakukan pembayaran, apakah akan masa dendanya itu akan seterusnya atau bagaimana Kak? Iya. Oh ya, terkait masa denda, ya kalau masa denda itu ada memang sesuai ketentuannya ya juga, itu masa denda itu 45 hari. Dari setelah dihitung itu pada saat peserta melakukan pelunasan tunggakan iuran gitu ya. Jadi dia 45 hari. Ini khusus untuk rawat inap. Nah, mungkin juga saya bisa tambahkan terkait informasi kalau denda itu setelah kita melakukan pelunasan tunggakan itu denda cuma dikenakan pada saat rawat inap aja ya, Mas Wadli. Itu mohon dipastikan juga, itu cuma di rawat inap saja. Jangan sampai masyarakat pikir semuanya pelayanan dikenakan denda itu enggak. Cuma di rawat inap saja. Dan itu maksimal 45 hari. Jadi semisal dia mendapatkan setelah melakukan pelunasan tunggakan iuran itu besok atau satu minggu ke depan itu dia apalagi beraktivitas tiba-tiba dia sakit nih. Iya. Nah itu kan dari range waktu kan baru 7 hari gitu kan. Ya, belum cukup. Ya, belum cukup, belum lewat lah dari Ya. 45 hari otomatis masih kena denda. Itu juga harus perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi denda itu cuma dikenakan sampai 45 hari dari masa pelunasan tunggakan iuran gitu ya. Ya, terkait denda ini Kak, itu kalau semisal pesertanya sudah melakukan pembayaran dan dia semisal ingin rawat jalan, itu Ya. apakah terkena denda juga atau tidak? Oh, enggak. Itu tadi saya sudah sampaikan ya terkait denda itu cuma pelayanannya itu yang dikenakan denda ya rawat inap saja gitu ya. Atau dia apalagi sakit dan dirawat di puskesmas, rumah sakit, rawat di rumah sakit ya itu dirawat inap, di situ dia dikenakan sesuai dengan diagnosisnya. Perhitungan nilai CBGs yang ada di pelayanan tingkat lanjutan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Iya. Apabila pesertanya itu terkena denda pelayanan itu akan otomatis terkena denda selama 45 hari dan akan berlaku dendanya di rumah sakit saja, rawat inap. Jadi kalau Betul. rawat jalan itu tidak terkena denda ya. Iya, betul. Selanjutnya Kak, ini mungkin bisa diberikan sedikit tips ini cara menghindari denda untuk peserta. Oh iya, terkait tips untuk menghindari denda, terutamanya ya ini untuk peserta PPU Mandiri ya, kalau bisa diauto debitkan aja supaya kita tidak repot-repot lagi gitu ya. Waduh kan itu jadi keluhan-keluhan masyarakat itu atau peserta itu keluhannya ya susah lah, jauh lah, lupa lah ya, karena memang banyak tagihan ya, banyak rutin yang setiap bulan. Harusnya kalau kita sebagai masyarakat juga kalau memang nggak mau auto debit ya kita harus manage. Tapi poin pentingnya
lebih memudahkan ya auto debit aja gitu ya, auto debit. Kalau selain auto debit, Kak, apa kira-kira untuk tips-tipsnya lagi selain auto debit untuk menghindari denda ini? Ya, terkait tips-tips lagi untuk apa lagi untuk tidak menghindari denda, jangan sampai terjadi denda ya pastinya ya bayarlah tepat waktu ya orang gitu. Ya, Makanya itu sebelum tanggal 10 ya. Jadi teman-teman sekalian jadi mohon ya untuk bayar tepat waktu sebelum tanggal 10 gitu. Dan kalau bisa ya auto debit lah supaya tidak perlu ingat-ingat lagi gitu kan. Tidak perlu, wah saya lupa, aduh saya lupa gitu. Kadang itu pesertanya Iya. begitu. Iya. Masyarakat memang begitu karena ya terlalu banyak kegiatan atau apa ya biasa lupa gitu. Ya, ternyata yang enggak. Ya, kadang saya juga kalau misal untuk pembayaran kadang lupa juga pembayaran yang lain. Kemungkinan motormu juga kena denda. Susah ya. Ya gitu ya. Oh, jadi begitu ya, Kak. Iya. Nah, kalau saya kan taunya ini yang terkena denda itu biasanya peserta mandiri ya, PBB Betul. mandiri. Betul. Semisal untuk segmen lain kayak saya ini sebagai pegawai swasta apa bisa terkena denda juga? Oh iya jelas bisa. Selama badan usahanya Mas Watli tidak melakukan pembayaran iuran ya pasti kena denda juga. Otomatis pesertanya itu pas dilayani ya terhambat juga pelayanannya gara-gara harus berurusan denda lagi. Cuma perbedaan denda peserta mandiri yang dengan apalagi yang pegawai atau PPU itu pegawai swasta atau pegawai negeri juga itu bisa semua tergantung kan mereka melakukan pembayaran. Cuma apalagi pembayaran dendanya itu kalau PBPU atau mandiri itu dibayarkan langsung oleh pesertanya gitu ya Mas Wadli. Tapi kalau untuk PPU atau badan swasta itu badan usaha itu dibayarkan oleh badan usahanya bukan Mas Wadli. Mas Wadli kan sudah apalagi menjalankan kewajibannya dilakukan pemotongan iuran gitu ya. Ya pemotongan iuran setiap bulan oleh apalagi pegawai pemberi kerjanya. Otomatis yang melanggar kan bukan Mas Wadli tapi pemberi kerjanya. Jadi otomatis yang dilakukan denda itu adalah pemberi kerja yang melakukan pembayaran. Jadi kalau banyak badan usaha banyak pesertanya di satu badan usaha itu yang sakit, wah itu repot juga badan usaha. Jadi ini juga untuk apalagi Bapak Ibu yang selaku pemilik badan usaha atau yang pemberi kerja yang melakukan yang sebagai pemberi kerja ya itu wajib juga harus patuh terhadap ketentuan pembayaran iuran JKN gitu ya. Jangan sampai ada pegawai atau pekerjanya yang sakit baru kewalahan nih gitu ya. Karena banyak yang sakit tiba-tiba begitu jadi ya otomatis badan usahanya itu biasa. Cuma kalau badan usahanya biasa agak rumit juga pembayaran dendanya gitu ya. Karena yang melakukan bayar kan bukan Pak Wadli yang bayar di perusahaannya gitu ya. Gitu. Nah, jadi semua bisa kena denda gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Siap. Kalau semisal pesertanya tuh masih bingung tentang denda pelayanan itu bisa dicari infonya kemana, Kak? Bisa call aja di 165 atau ada tuh di atas tuh di atas ya. Jadi itu. Jadi call aja situ, hubungi aja bagian informasinya kita di BPJS Kesehatan ya. Ada juga media sosialnya banyak tuh, ada TikTok, ada Instagram, Twitter, sama Facebook itu ada semua BPJS Kesehatan RI. Cari aja @BPJS Kesehatan RI, jangan lupa ya. Informasinya itu banyak di situ. Oke ya, Mas Wadli. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau semisal pesertanya kurang paham tentang denda pelayanan itu bisa bertanya ke media sosial ataupun ke call center 165. Nah, demikian podcast kita pada hari ini. Mungkin dari Kak Abdu ada sedikit pesan atau himbauan kepada peserta JKN? Ya, oke. Terima kasih Mas Wadli. Hari ini telah diundang di podcastnya Popo Polewali. Pesan saya yang pertama, jadi saya mengulang aja deh ya, mulai dari awal aja ya. Terkait untuk denda itu yang pertama, di mana kita mendapatkan denda itu pada saat lah kita, apalagi terjadi tunggakan iuran gitu ya. Masa dendanya 45 hari. Yang kedua, denda itu dikenakan 5% dari tarif Nazibijisnya dikali jumlah bulan tertunggak. Maksimal pengalinya itu ya Sobat JKN yaitu 12 bulan. Nah, terus untuk biaya maksimal plafon dendanya itu 20 juta. Jadi itu ada batasannya. Yang ketiga yaitu untuk Sobat JKN tahu juga siapa sih yang peserta yang apalagi yang bisa yang dikenakan denda pada saat tunggakan iuran ya peserta mandiri atau PBPU
dan peserta PPU pekerja atau badan usaha ya, yang itu bisa dikenakan denda selama mereka terjadi tunggakan iuran ya. Yang terakhir, siapa sih yang tidak dikenakan denda? Ya mereka yang tergolong apalagi penerima bantuan iuran atau mereka yang dibayarkan oleh pemerintah. Mereka kan masuk dalam kategori yang tidak mampu ya, gitu ya, dari segi ekonomi. Jadi itu intinya poin dalam pembahasan ini, Sobat JKN harus pahami. Jadi untuk menghindari semuanya tadi yang saya sampaikan itu terkait denda, ya harus patuhlah untuk pembayaran denda. Bayarlah tepat waktu sebelum tanggal 10 atau pakai auto debit gitu ya. Maksimalkan di auto debit supaya tidak pusing-pusing lagi Sobat JKN harus pergi setiap bulan untuk bayar iuran, pikirkan. Jadi secara otomatis terpotong ya iurannya begitu. Jadi mungkin itu saja. Oke, Mas Watli. Sangat bermanfaat sekali Kak ya untuk podcast hari ini. Mas Watli. Ini kalau semisal perkuliahan ini bisa dianggap 4 SKS itu. Oh iya, pasti itu karena ya infonya tinggi-tinggi nih. Tinggi-tinggi ya. Demikian podcast kita pada hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa di podcast yang akan datang. Boleh-boleh podcast. Tak tak tak.